punya satu-satu. Ya. Ketika dia main, salah si anak ini kadang ada temennya yang galak, dia lagi bikin Mm-mm. materi nih kak, jadi tahunya di satu sama temennya gitu, tapi kembali itu aja sih kak. Terus anak udah mulai bisa apresiasi apresiasi dirinya sendiri tuh kak, dari yang lalu bahas sama temen diri sih udah mulai ngebaik, jadi nyampein kalau di rumah diem gitu udah mulai punya temen, di rumah juga jadi nggak terlalu diem. Sebenarnya kan itu aja sih kita ada yang Ya, ya. Oke, makasih Bu Siti. Jadi agak pelan tadi suaranya, jadi belum belum ini. Tapi nggak apa-apa. Ada yang mau nambahkan, Bu Sunsun boleh? Apa yang kira-kira menjadi hambatan dari sisi anak yang pernah Ibu alami selama ini? Silakan Bu Sunsun boleh. Kalau menurut hambatan itu ya, Ya, macam-macam sih, banyak juga. Kadang-kadang ini menghadapi anak yang suka nggak mau berbaur, itu yang nggak mau paling berbaur. Oke. disuruh ya, disuruh berbaris dia nggak mau ya, diam di kelas. Jadi membujuknya itu Pak agak kesulitan gitu. Agak Gimana ya. caranya? kesulitan. Udah berbagai macam cara gitu ya, bujuknya udah Heeh. lembut, udah apa, udah pokoknya semampu itu ya, semampu guru aja. Kalau waktunya berbaris tidak mau berbaris, waktu mengikuti apa permainan di kelas dia nggak mau ngikutin, dia Iya. asik malah paling-paling dia mainin ini aja apa buku-buku gambar yang dia bawa yang Oh, ada oke. di tas, Oke. dibuka, dibongkar, ya, dimasukin lagi, terus biasa curhat-curhat, jadi asik sendiri gitu. Asik Agak sendiri kesulitan ya. juga itu anak yang suka itu, agak Iya, lama gitu prosesnya. Ya asik prosesnya. sendiri, agak lama prosesnya. Jadi kita udah gimana ya? Jadi cara membujuknya itu agak kesulitan juga, itu hambatannya Pak. Iya, iya. Jadi tadi kita singgung kreativitas itu areanya juga Ibu sudah siapkan sebenarnya Bu Sunsun ya, Bu Iya, Siti dan iya Bu udah Dewi ya. disiapkan. Terus bahannya juga sudah ada, kemudian referensi buku, main peran dan sebagainya itu sudah Ibu sediakan sebenarnya ya. Tetapi anak Iya. ini masih ada satu, biasanya nggak banyak ya, cuma satu atau dua Enggak, ya. enggak. Oke, Ya, Iya. paling satu dua aja. oke. Artinya Jadi tetap itu sebagai tantangan ya, hambatan ya. Oke. Iya, Nah, saya kira ini yang menjadi ulasan kita. Jadi model pengembangan kreatif, tetapi kita kaitkan dengan counseling ya. Karena ini sebenarnya materinya yang tadi disampaikan Pak Saiful bahwa itu yang awal. Nah, saya kira ini penting buat teman-teman bagaimana eh, bagaimana materi ini bisa dikaitkan dengan materi counseling, materi yang lain ya. Tadi, nah ini latar belakangnya. Nah sekarang kita lihat tujuannya apa? Kita mempelajari model counseling yang dikaitkan dengan model pengembangan kreativitas, yaitu menyalurkan emosi secara sehat. Tadi yang diceritakan Bu Sunsun, Bu Dewi ya, dan Bu Siti itu artinya secara emosi se- anak-anak itu perlu disalurkan. Benar tidak Bu Sunsun? Artinya dia secara emosi kan masih iya, labil ya. Kalau yang lainnya iya, sudah iya. oke ya, Jadi benar nggak? gimana Oke. gimana caranya gitu buat guru Oh, itu biar benar. mempermudah anak bisa berbaur atau bisa beradaptasi gitu dengan Iya, lingkungannya. jadi model ibu sudah menyiapkan ya kreativitasnya, baik tempatnya, area, bahannya, semuanya. Tetapi ada aja ya satu orang atau berapa orang ya. Jadi memang tujuan materi ini adalah salah satunya adalah bagaimana pengembangan kreatif itu dikaitkan dengan materi ya. Sekarang ya bimbingan konseling ini, terutama anak-anak yang bermasalah tanda kutip ya, itu kita salurkan emosinya. Nah, yang kedua adalah mengurangi perilaku bermasalah. Nah, menurut Ibu tadi kan Bu Sunsun bertahap akhirnya mereka mau bisa dikurangi ya. Iya, Benar ya Bu iya. Sunsun? Ya. Jadi untuk mengurangi lah dulu ya. Karena kalau yang Ya lain untuk kan sudah mengurangi cepat ya. Jadi eh, menyiapkan pengembangan kreatif itu kalau untuk siswa yang lain kan sudah banyak yang cepat.
termotivasi ya kan. Ada beberapa anak saja, yang satu anak ini yang tadi secara emosi dia labil, yang kedua bagaimana tujuan utama daripada materi ini adalah mengurangi perilaku bermasalah tadi ya. Dengan pendekatan empatik ya, Bu. Jadi yang pertama emosi, yang kedua pendekatannya empatik. Kalau yang lain nggak perlu ya Bu ya, benar nggak Bu Sunsun, Bu Dewi? Iya, kalau yang lain Hmm. secara otomatis cepat untuk Iya, udah beradaptasinya. cepat. Kalau Emosinya manusia berarti ya stabil. yang lain. Ya, Hmm. mungkin ada satu dua anak yang agak sulit gitu. Itunya Nah, harus perjuangannya itu harus agak lama gitu yang ya. ini bisa berbaurnya. Berarti tadi Ada enggak? yang pertama, Ada enggak Bapak tip-tip yang mempercepat gitu, mempermudah anak ya, untuk bisa cepat makanya kita berbaur nanti gitu? diskusi. Yang pertama tadi jalurnya adalah emosi, benar tidak, Bu? Jadi yang lainnya emosinya stabil. Ini berarti satu anak ini Ya, mungkin ya, sedikit kurang stabil. emosinya. Emosinya ya, pertama ya. Ibu harus, yang penting Ibu kenal dulu ya, Bu ya. Benar nggak, Bu? Iya, ya. Ya, yang penting teman-teman mengenali dulu bahwa anak seperti ini berarti emosinya tidak stabil. Yang kedua, pendekatannya berbeda. Jadi harus pendekatan empatik. Kalau yang lain tidak perlu ada pendekatan empatik, benar gak Bu? Karena mereka secara emosi baik, secara intelektual, kognitif juga bagus. Benar gak Bu? Disunsun dan teman-teman. Iya, Ya. iya. Yang ketiga, pengembangan potensi anak lewat seni, bermain, dan eksplorasi. Jadi tiga ini. Jadi apabila ada anak yang tadi, yang Ibu ceritakan, Bu Sunsun, Bu Dewi, dan Bu Reni itu, maka pendekatannya yang pertama adalah emosinya harus Ibu tahu, emosi anak ini kira-kira stabil apa enggak. Kalau menurut Bu Sunsun, yang lainnya emosinya rata-rata stabil enggak dibandingkan anak yang satu itu? Stabil Bapak, Oke, alhamdulillah. Cepat relatif ya. beradaptasi, ya, ya. Nah, Cepat mengikuti apa. pendekatan empatiknya berarti harus ditambah, benar tidak, untuk anak yang bermasalah itu? Iya, iya, Beda dengan yang perhatiannya lain ya harus kan? lebih. Oke, itu yang Iya. kedua. Yang ketiga adalah mengembangkan potensinya, Bu. Jadi Ibu tadi anak ini senangnya apa tadi? Mencoret-coret ya, benar ya, Bu? Iya, senangnya coret-coret itu. Kadang-kadang si bukunya disobek gitu, kadang-kadang Iya, disobek. Dibilang, sayang ini kenapa bukunya disobek? Tapi benar, dianya kan benar. jarang ngomong juga, jarang ngomong Iya. gitu. Oh, jarang Cuman ngomong dia juga ya. berarti, Iya, iya. oh ya emosinya berarti dia lagi nggak enak gitu. Kita Iya. ngerti aja sebagai guru ya, ya kadang-kadang dibiarkan aja. Tapi dikasih arahan juga. Ini Benar. kan sayang bukunya disobek-sobek. Nanti kalau mau bermain lagi susah, udah nggak Iya, iya. ada gitu. Dikasih pengarahan juga gitu. Tapi Oke. kadang-kadang dia mau begitu, udah begitu dia maunya. Berarti yang ketiga adalah Ibu coba nanti bagaimana pelan-pelan tapi ini mengembangkan potensi anak lewat seni, bermain, dan eksplorasi. Mana yang dia suka ya. Nah, kemudian ini 3 poin ini ya Bu. Tujuan kita hari ini adalah, nah sekarang modelnya pendekatan kreatif dalam BK ya, anak. Art counseling itu menggambar, mewarnai, kolase untuk ekspresi emosi. Jadi Bu Sunsun sama yang teman-teman yang lain yang berkaitan dengan emosi, maka art counseling salah satunya adalah bisa dilakukan. Menggambar, mewarnai, mungkin berbeda akhirnya Bu, anak ini. Ya nggak apa-apa, tapi kan yang penting Iya, bertahap ya. iya, Jadi biasanya kalau yang berbeda, dia maunya emosinya berbeda. ya, jadi kalau yang emosinya tidak stabil, maka Ibu bisa melakukan ini, yang nomor satu. Yang dia Bisa sukai dicatat. gitu. Ya, yang dia sukai. Tadi kan dia senengnya apa tadi? Mencoret ya, menggambar. Ya, mencoret-coret, ya. Iya, iya, iya. Mungkin itu salah satu karena dia pasti emosinya tidak stabil, Bu. Tapi Ibu mungkin nanti pendekatan empatiknya bisa ditanyakan orang tuanya. Biasanya gini, emosi anak itu akan apa? Tersalurkan karena ada di sekolah, padahal masalahnya ada di rumah. Di Tuh. rumah, iya. Jadi Ya, emang pendekatan sih empatik, iya, berkaitannya. ya. Ini saya hanya menduga aja ya. Tapi ibu nanti bisa tanyakan kepada orang tua. Jadi Emang, kan tadi emang pendekatan, sebatas ini emang begitu, sebatas pengamatan oh, oke. emang misalkan di Oh, oke, rumahnya oke. lagi gak enak moodnya. Kadang-kadang dia kalau mau duduk juga
harus di pangkuan, dia duduknya, nggak mau duduk di samping teman-temannya, nggak mau. Kalaupun dia Nggak mau. mau berdoa, mau ikut misalkan pembelajaran, dia harus duduknya di pangkuan guru, gitu dia Iya, iya. maunya. Jadi pendekatan empatik ini Ibu harus lakukan. Emosi sudah ya tadi Bu ya, Ibu salurkan saja apa yang dia suka ya Bu ya, walaupun Iya, akhirnya iya. berbeda. Jadi kalau menurut saya sih dia ini termasuk anak yang ini sih yang berkebutuhan khusus sih. Jadi tapi bukan artinya negatif ya Bu ya, Bu Sunsun? Enggak, cuman Ya, itu untuk prosesnya aja, untuk iya, prosesnya agak lama juga, agak susah iya, iya, gitu. nggak apa-apa. Pokoknya kita berikan label bahwa dia anak yang perlu untuk penanganan khusus. Yang kedua Iya, tadi caranya adalah pendekatan empatik. Ibu harus tahu permasalahan di keluarganya seperti apa. Yang kedua tadi model pendekatannya play terapi. Jadi kalau dia suka peran, ajak boneka, puzzle atau konflik ya. Ini tuh anak yang konflik Bu, yang sering konflik. Anak itu berkonflik ya Bu? Enggak ya sama teman-temannya? enggak, Enggak. Oke. enggak. Kalau anak yang berkonflik saja, cari main peran boneka atau yang perempuan boneka ya. Puzzle untuk yang cowok silakan. Jadi tadi Iya, untuk yang emosinya nggak stabil, Ibu buat yang seperti ini, menggambar, mewarnai kolase yang dan yang sejenis art counseling namanya. Yang kedua kalau yang punya permasalahan konflik ya sesama anak maka play terapi. Yang kedua. Paham ya Bu? iya. Yang ketiga untuk cerita imajinatif untuk menggali pengalaman anak-anak. Jadi anak-anak yang bermasalah itu ibu bisa gali melalui storytelling, cerita dan sebagainya. Kemudian kalau yang melatih regulasi emosi supaya stabil, ada musik, ada gerakan. Jadi sebenarnya kayak trampolin, terus apa ya? Itu bagus Bu. Kayak musik, ibu perdengarkan aja musik di sekolah gitu. Ya, ini Iya. empat ini bisa ibu. Jadi musik itu tidak harus yang nadanya itu nada. Jadi ada nada alfa, beta. Kalau yang beta itu semua nanti tertidur. Jadi kadang-kadang ibu cari musik-musik yang buat anak-anak tuh nyaman. Jadi kadang-kadang coba ada ibu kalau misalkan ke mall atau ke tempat-tempat apa gitu, pasti suka ada eh, mendengarkan musik-musik tapi kayaknya nyaman. Nah, anak-anak itu juga perlu Bu ternyata. Jadi ada empat hal ya Bu ya, Bu Sunsun tadi kan bertanyakan bagaimana caranya yaitu untuk anak yang ekspresif emosinya maka art counseling. Tapi kalau kita ingin regulasi emosinya itu terlatih, maka musik dan gerak itu akan meminimize emosi yang tidak stabil itu menjadi regulasinya normal. Nah, kalau yang berkonflik, ibu play terapi namanya, peran, boneka dan sebagainya. Paham nggak Bu? Sampai sini. Iya, iya paham. Tapi selama ini suka dicoba yang Ya, untuk misalkan mendengarkan musik atau menari atau apa senam, dia belum mau tuh Pak, belum mau. belum mau Oke. menggerakkan anggota tubuhnya. Iya, Mau iya. berdiri di depan, tapi dia nggak mau menggerakkan tubuhnya, diam gitu. Kita Oh, pegang aja tangannya, berdiri sudah di depan sudah dipegang, mau. digerakkan. Berdiri di depan Berdiri sudah mah mau. udah mau, Oke, ya udah udah. mau Pak. Tapi nggak mau menggerakkan tubuh aja. Nggak apa-apa kan kita ibu tadi kita sepakat pelan-pelan, benar nggak Bu? Iya, iya, iya. Itu Karena makanya kan kita sering rangsang kalau itu yang lain begitu. emosinya stabil, kalau yang ini kan berarti emosinya Iya, iya. Yang lain ya. mau gitu menggerakkan, Mm-mm. cuman dia. Jadi memang berbeda. Kita tidak boleh menyamakan apa ya kemampuan. Ya, Ini kan sebenarnya kemampuan anak dalam hal emosi. Ingat gak? Kan ada 6 iya, kemampuan dasar. Emosional, kemudian seni, ya apalagi kemampuan dasar kita anak-anak yang diperlukan anak. Apa gerakan, motorik ya, iya, itu kan kemampuan iya. dasar. Jadi mana yang sesuai ya? Oke. Kemudian, nah ini saya ingin kita diskusi ya Bu ya. Kalau contoh kasus daripada Bu Sunsun kan tadi sudah. Nah, sekarang ini ada satu kasus Bu. Yang lain boleh memberikan saran. Anak 5 tahun sering tantrum dan memukul teman. Pendekatan mana yang diambil dari pengalaman? Ya, pengalaman ibu aja. Apakah sesi menggambar perasaan setiap pagi
bercerita dengan boneka saat sesi konseling, kemudian aktivitas seni kolase untuk meningkatkan ketenangan. Yang Oke, Bu, aktivitas seni silakan. kolase. Siapa dulu? Bu Dewi, boleh? Boleh. Silakan, Bu, pengalaman Ibu. Dikasih itu kolase. Oh, kolase. Oke. Iya. Pengalaman Ibu Jadi dia kira-kira apa fokus, di jadi sekolah? pengalihan fokus. Ada gak anak yang tadi itu permasalahan itu? Ada. Iya, ada. Ada, oke. Kita Gimana jadi selama ini? nyari cara apa nih yang dia biar tenang gitu. Salah Oh, oke. satunya itu dikasih kolase gitu. Jadi dikasih biar biar dialihkan dulu gitu. Yang Dialihkan tantrumnya dulu itu ya. apa nih biar menarik dia gitu. Yang bikin menarik dia jadi nggak fokus ke tantrumnya gitu gitu. Ke Ya, apa yang dia bikin marah dialihkan dulu. Setelah itu baru ditanya apa nih maunya gitu. Mau oke. apa gitu. Di Gimana, antara 4 kenapa. poin ini, Baru kalau dia udah tenang. mana yang Ibu lakukan? Berarti anak tadi itu secara emosi atau senang konflik, Bu, yang Ibu tangani, Bu? Hampir semua ada kasusnya, Semua ada. hampir. Yang menonjol saja, boleh Yang diceritain ke konflik, teman-teman? yang moody, karena banyak yang moody. Moodnya kalau lagi jelek ya tantrum gitu, Tantrum ya. ngamuk-ngamuk, mukul-mukul itu, Mukul-mukul macam-macam, ya? masya Allah. Oke, oke. Heeh. Mukul-mukul Ini ya. ini ke temannya, dekat sama teman yang ini gitu juga. Berarti dia Nah itu, konflik ya, nomor 2 ya, Bu ya? Benar ya? Heeh, heeh, Iya, iya. Iya. konflik ya. Tantrumnya mukul-mukul ya, benar ya? Mukul, mukul ke temannya. Iya, iya, iya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, kira-kira yang Ibu sudah lakukan, kalau memang dia emosinya stabil, silakan. Tapi ini yang play terapi Ibu bisa lakukan ya. Oke. Ada lagi yang lain selain Bu yang punya pengalaman di sekolah? Silakan. Bu Reni boleh. Bu Evi, mana Bu Evi ini? Belum. Bu Evi, mendengar? Atau Bu Reni Bu, dulu boleh. Bu Epi lagi sariawan, Pak. Oh, Bu Evi lagi saya. Bu Reni boleh. Pengalaman Ibu apa dari anak sekolah? Suaranya Bu. Bu Reni punten suara anak. Oke, silakan. Ya, sama ada di lembaga tuh satu anak, ngemesin anaknya. Oke, Dia tuh nggak diem kalau ke orang lain, suka nyubit, suka berarti yang nonjok, konflik ya, yang jenis yang iya kedua ya. konflik. Oke, Iya, Iya. terus kita paling suka cerita aja, cerita, cerita gitu. Tapi kedua harinya dia gitu lagi. oh, oke, Jadi ya, jadi ibunya ngusulin katanya, Bu, jangan duduk sama si Anu, pindahin. oke. Ternyata dipindahin juga ke belakang, dia Sama nonjok juga. lagi. Jadi Berarti saya tipe anaknya yang konflik ya. ya publik kayak gergeten anaknya teh ke orang Oke. teh gitu. Jadi kita Jadi pengalaman Ibu gimana pengalamannya? Ibu tanganinya gimana? saya cerita aja, cerita, kadang cerita Oke, itu cerita ya. ya supaya dia baikan lagi sama temennya gitu. Oke, berarti tadi Ingat tuh, sebentar, mana tadi? Ini ya, di dus teh aku dus. ya. Suka bawa tuh kalau Play, boleh nanti dicoba play terapi ya Bu ya, Ya, yang nomor 2. Tadi kan yang cerita itu yang storytelling, benar nggak? apa iya, Ya. Jadi cerita imajinatif untuk menggali pengalaman anak ya. Kalau anak-anak itu yang pendiam dan sebagainya. Tapi dia kan bukan pendiam ya, benar nggak? Konflik yang nomor 2 ya. bukan Pak. Iya. Coba nanti Itu kan anaknya ajak baru anak. baru baru masuk ya, tapi udah kelihatan Oh, gitu. kelihatan ya. Iya, Coba Ibu arahkan ya Bu ke main peran ya, boneka puzzle untuk anak-anak yang konflik. Tapi kalau anak yang tadi storytelling itu anak yang cerita imajinatif untuk menggali pengalaman anak. ya, Kemudian kalau yang supaya regulasi emosinya itu stabil, musik penggerak. Tapi kalau yang tidak stabil yang ini Ih, kamu kan juga kan menggambar, ya. mewarnai, kolase.
Ya, untuk Saya pengen menginspirasi. yang lain coba. Terima kasih ya Bu Reni. Yang lain, Bu Dewi boleh. Bu Dewi tadi ada dua. Yang belum Bu Dewi Purnama ya belum. Mendengar Bu Dewi? Iya, Pak. Ya, Dengan silakan pengalaman Ibu gimana? Ada anak gak yang unik? iya, ada aja, Pak. Setiap anak ini pasti unik, Pak ya. Setiap ada aja, Pak ya. Sama kayak gitu, Pak. Ada yang anak suka pukul atau marah gitu ya, Boleh Pak. Suka di-sharing marah. supaya teman-teman yang Hmm. lain mendengar anaknya Iya. seperti apa ininya, emosinya atau berkonflik atau gimana? Silakan. Ya, sepertinya berkonflik. Biasanya dia marah-marah, Pak. Kalau apa-apa marah sama temennya dan Nah, mukul gitu. Nah, ya. Kalau apa ngomong-ngomong apa keduluan dia suka marah, terus mukul. ya, Nah, juga yang kayak gitu. Ya. Biasanya saya juga suka marah, itu, Pak. mukul ya. Ya, mukul juga. Dia marah-marah lewat kata-katanya sama dia nanti mukul Oke. gitu. Heeh. Iya, biasanya saya ini nanti udah direda itunya, nanti saya Ya. kasih Pak, Pak biasanya saya kasih cerita gitu. Cerita, Hmm, mm-mm. Dikasih cerita bahwa kamu itu begini, begini ya, oke. gitu. Ya, kayak gitu kalau saya Kak, Pak. Ya, ya. Oke, eh, boleh nanti dicoba yang nomor dua ya. Kalau yang Iya, storytelling atau cerita itu untuk menggali pengalaman dia ya kan. Tapi iya, boleh iya, nanti dicoba yang nomor dua ya Bu ya. iya, iya, boleh. Oke. Iya, Pak. Yang lain siapa? Yang belum? Bu Evi belum kedengaran suaranya. Sorry yang mana? Oke, tadi ya itu. Bu Siti boleh. Bu, mangga Bu. Sorry. Mau menambahkan. Bu Siti suaranya tadi kurang jelas. Oh iya Pak, paling kalau di saya Pak, karena Ah, kebetulan ada anak ABK, jadi ada kendalanya tidak di anak? anak ABK. Mm-mm. Itu. Panas tapi Iya, nanti. masih satu anak Di ini Pak, depannya masih panas. dia tantrumnya lebih, yaitu dorong. Hmm. Ketika Suaranya dia itu ya pelan itu ya. dia lebih senang main Ya, plastik. suaranya pelan katanya. Kedengeran coba? Coba. Nah, baru. Nah, kedengeran nggak? Kedengeran nggak Udah, yang lain? kedengeran. 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 Ya, oke, Oh silakan Bu iya. Siti. Jadi kendalanya kalau di saya itu karena ada anak ABK, yang satu anak Oke. ini emang over banget Pak. Kemarin seminggu itu lagi seneng main plastik, tapi nyabutin plastik berkas-berkas yang ada di meja guru gitu kan. Itu Oke. agak susah ngatasinnya karena dia kan suka kebetulan cowok, jadi ngamuknya itu tenaganya kuat banget. Ya, Kemarin diakalin, dikasih kertas sama stempel, itu dia berontong tuh di meja. Ayo sini mau ceplak apa? Biarin deh stempel saya. Tinta mah ya. bisa dibeli gitu kan? Gimana caranya? Si anak ini anteng dulu karena ibunya juga kewalahan. Semua plastik dari dapur udah diambil bolong, marah dia. Udah dipecahin bolong, marah. Akalinya gimana ya? Coba plastiknya dilem gitu biar nggak ngabisin plastik gitu kan? Karena berkas dia maunya yang dari berkas itu, plastik-plastik dari fotokopi tuh Pak. Maunya diambil dari situ, nggak mau dari dikasih yang dari dapur, nggak mau, ini nggak mau. Terus hari Oke. keduanya, hari-hari terakhir tuh baru agak anteng, cuman permasalahan itu aja sih, lagi nyari cara supaya si anak ini tenangnya gimana ya, karena dia anak apa spesial gitu kan Pak. Gitu Oke. sih Pak paling pengalamannya. Berarti dia tidak berkonflik ya, tidak berantem ya. Ya kalau lagi tantrum, dorong Bukan temen, bermain kemarin sampai besar. kejedot ada Hanya satu anak berarti, didorong. Mm-mm. oh gitu. Jadi dia ada Kalau kombinasi lagi tantrum. emosinya tidak stabil Oh, dan ngerusak, konflik ya. dorong kipas. Iya, dorong kipas, merusak figura kalau keinginannya Oke. nggak dipenuhin. Berarti Itu coba nanti tantrumnya. dipakai yang rumus nomor satu dan nomor dua ya. Emosi yang tidak Ah, stabil, ah, ah. kemudian yang konflik ya. Tapi dicoba Oke, Pak. pelan-pelan aja ya. Oke, ada yang lain? Pelan-pelan sih, Pak. Ah. Ya. Terima kasih ya ininya apa ceritanya. Bu Reni, mungkin ada Bu Reni mau berbagi. Bu Reni mau berbagi, silakan. Suaranya lagi. Suaranya Bu Reni.
Ada Ya, lagi? wow. Oke, dah, silakan. Ya tadi seperti kan ada satu anak nih, cowok sering gitu ke temannya teh, nggak tahu masalahnya, tahu-tahu nyubit, nonjok gitu Pak Oke, maksudnya. Jadi oke. nanti nanti diarahkan yang nomor dua berarti ya Pak. Nomor dua ya berarti yang diarahkan nomor dua. Hmm. Konflik ya, karena dia senang Terus berkonflik. Jadi yang penting anaknya, teman-teman tahu dulu ya, anaknya ya, itu mempunyai masalah emosional. Emosional itu tadi, jadi ya, nggak stabil. Ya. Jonathan di bawah. Sudah terus diceritakan yang kan kedua dia, konflik, yaitu konflik udah jelas ya, sering berantem, ya, pokoknya sama temennya dan mukul, dipindahkan ke kelas ya lain tetap main mukul. main main pukul gitu. Kalau ngomong Iya, enggak, iya, main pukul. iya. Terus yang penting itu aja sih apa sarannya. Jadi yang kalau mereka Ya, ingin mencari pengalaman anak ya melalui storytelling. Kemudian kalau mengajarkan anak yang emosinya memang sudah bagus ya musik dan gerakan kira-kira itu. Saya kira itu saja sih poin-poin penting dari materi hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman bisa mendalami lagi ya materi ini. Memang ya, Pak. tidak gampang ya menghadapi anak-anak yang unik ya. Kesimpulannya adalah kreativitas adalah alat pemulihan efektif bagi anak yang bermasalah. Jadi kalau dikaitkan antara kreativitas atau model pengembangan kreativitas dengan anak-anak yang bermasalah, maka itu alat untuk memulihkan. Jadi efektif. Kemudian konseling kreatif menyentuh sisi emosional anak. Kemudian tadi ya empatik ya Bu ya. Jadi pendekatan empati juga perlu dilakukan. Jadi tanyakan orang tuanya, pengalamannya seperti apa di rumah dan sebagainya. Itu kadang-kadang bisa membantu karena ibu tidak bisa mengambil apa istilahnya. Kesimpulan sendiri ya. Iya, tanpa ibu menghadirkan orang tua. Jadi Ya, mungkin Bu siapa Bu Yanti atau Bu Dewi atau Bu Reni sering mukul, ibu bisa tanyakan di lingkungan rumahnya bagaimana, lingkungan rumah oke, nah, kemudian iya, tetangganya anaknya gimana itu pendekatan empatik Bu Reni ya. iya siap. Nanti tanyakan dulu Mungkin kalau kita enggak kan jadi harus, harus ya, memang harus, banyak sisi. ya, harus Gimana Bu? kerjasama dengan orang tuanya. Iya, orang tua. Bagaimana di lingkungannya. Ya. Yang ketiga, lingkungan suportif dan metode ekspresif adalah kunci. Jadi itu tiga hal yang tadi Bu menjawab pertanyaan Bu Sunsun bagaimana mengatasinya itu. Bagaimana mengatasinya yang tadi itu kita kenali anak-anak itu apakah emosinya bermasalah. Yang kedua, apakah dia tipenya konflik. Yang ketiga, untuk menggalinya bagaimana. Yang keempat adalah bagaimana anak-anak itu regular emosionalnya itu stabil, tetap stabil. Nah, caranya itu salah satunya adalah eh, tingkatkan kreativitas, kemudian counseling kreatif menyentuh sisi emosional anak dengan pendekatan empati ya. Kemudian ibu harus tahu lingkungan suportif, metode ekspresif itu kunci daripada kegiatan-kegiatan bagaimana meminimais ya, permasalahan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih tadi kenapa saya meminta teman-teman diskusi dan ini berasal dari pengalaman dari teman-teman karena pengalaman di sekolah itu sangat penting tetapi materi hari ini akan saya giring supaya teman-teman memahami ya bagaimana caranya. Oh ternyata sudah ibu praktekkan sebenarnya hanya saja mungkin jenisnya oh ini masuknya kemana gitu ya. Sekira itu mudah-mudahan ini menjadi kajian Prosesnya gitu. yang mendalam buat teman-teman dan materi ini saya kembalikan ke Pak Saiful Bahri. Angga Pak, terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih Bapak. Terima kasih Oke, terima Bapak. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Adek mohon Ya, dijadikan pos lagi sayanya. oke, sebentar.
Coach. Yes. Oke, Yang Pak. hari ini Monggo, Pak. masuk Silakan, Pak. ya, berarti ya. Saya izin pamit ya, kalau sudah. Ya, Sorry. terima kasih Pak Ade waktu dan Oke, kesempatannya. terima kasih banyak ya, teman-teman. Iya, terima kasih Iya, Selamat makasih akhir pekan. kembali. Salam buat keluarga. Terima Sehat kasih. selalu ya. Oke. Ya, banyak. amin. Ya, Pak. Ya, ya, Amin. Rabbal Alamin. Untuk suara saya terdengar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Benar, Pak. Saya pakai dua